Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas seputar Bitcoin lagi dan nanti aku akan sedikit mengupdate posisiku di Bitcoin saat ini. Nah kalau misalnya teman-teman tanya apakah aku udah menjual Bitcoinku, jawabannya adalah belum ya teman. Karena Bitcoin ini aku udah bilang ke teman-teman mungkin aku akan mulai jualan itu di tahun depan. Tapi itu pun aku nggak bakal jual semua posisiku, aku cuma bakal jual sebagian karena sisa sebagian dari Bitcoin tersebut akan aku hold dalam jangka panjang atau bahkan ada yang bakal aku hold forever ya. Nah, kalau misalnya teman-teman semua pengen me-hold forever semua Bitcoin kalian, sebenarnya menurut aku pribadi juga nggak apa-apa. Karena Bitcoin merupakan salah satu instrumen di mana itu bisa menjadi store of value atau menyimpan value kita dalam jangka panjang. Kalau misal kamu investasikan terus, pokoknya dia trennya dalam jangka panjang akan selalu naik. Walaupun dalam jangka pendek kamu lihatnya fluktuasinya tinggi banget, tapi kalau misal kita tarik dalam 10 tahun, kita tarik dalam 20 tahun, aku cukup yakin 20-30 tahun lagi Bitcoin mungkin harganya udah jutaan dolar seperti yang diproyeksikan oleh para pakar-pakar di dunia. Nah, tapi teman-teman yang pengen coba untuk timing market atau misal kamu pengen sedikit lebih efektif aja, sebenarnya kamu juga boleh menggunakan trik paling mudah ini. Triknya apa? Triknya adalah ini, teman. Bitcoin Simple Strategy. Ini salah satu post dari The Scalping Pro. Yang pertama, buy Bitcoin 500 day before halving. Jadi, trik pertama adalah kamu membeli Bitcoin 500 hari sebelum halving. Tapi tentunya itu udah lewat, jadi kalau misal kamu pengen beli sebelum halving, sebenarnya nggak bisa ya, men. Paling kamu bisa lakukan di cycle berikutnya, karena kamu udah tahu trik ini, nanti kamu bisa lakukan di tahun 2027 atau 2028, Bitcoin halving berikutnya ya, men. Nah, ini kamu bisa lihat, buy Bitcoin 500 day before halving. Kemudian nomor 2, triknya adalah hold and do nothing. Kenapa di sini hold and do nothing? Karena Bitcoin ini dia akan mengalami kenaikan dari 500 hari sebelum sampai 500 hari sesudah. Makanya kalau kamu lihat di sini, perintah ketiga adalah sell 500 day after halving, yaitu sekitar sini. Kemudian kamu repeat. Nah, kenapa kamu bisa melakukan hal seperti ini? Ini karena Bitcoin itu secara performa masa lalu dan itu udah berulang-ulang dari beberapa cycle sebelumnya, itu emang seperti itu. Biasa Bitcoin itu dari 500 hari sebelum halving, itu harganya biasanya deket-deket atau mungkin ada di bottom-nya, men. Bahkan kalau misalnya kita lihat yang saat ini, halving yang kali ini, 500 hari sebelumnya itu harganya masih di bawah banget. Bahkan waktu itu pernah nyentuh di bawah 20.000. Kalau kamu dari situ beli, kemudian kamu diemin aja, kemudian kamu jual nanti di tahun depan, itu aset kamu udah berkali-kali lipat ya, men. Hitungannya udah multi-bagger, udah ratusan persen. Ini kamu bisa lihat di Bitcoin halving sebelumnya, 500 hari sebelum, kemudian 500 hari sesudah, dia loncatnya tinggi banget. Kemudian halving berikutnya, 500 hari sebelum, ini dia lumayan bawah, kemudian 500 hari sesudah, ini lumayan deket-deket top juga. Begitu pula dengan halving yang ini, 500 hari sebelum itu dia deket-deket bawah, nanti 500 hari sesudah halving, dia bisa jadi tinggi banget. Jadi bagi teman-teman yang pengen mengikuti trik ini, sebenarnya kamu juga boleh lakukan. Jadi kamu bisa jualnya nanti di sekitar tahun 2025 ya, men. Nah, Bitcoin halving tahun ini itu kan terjadinya di 19 April 2024. Ya udah, kita tinggal hitung aja 500 days after 19 April 2024. Nih, kamu bisa lihat 500 hari setelah 19 April 2024, yaitu sekitar tanggal 1 September 2025. Jadi kalau misal kamu pengen jual sebagian posisi kamu di September 2025, itu juga boleh, men. Tapi kalau misal kamu pengen hold semua, ya menurut aku juga nggak ada salahnya. Karena seperti yang tadi aku bilang, Bitcoin dalam jangka panjang bakal selalu naik. Nah, berikutnya aku pengen nunjukin satu video yang simple banget. Ini buat nunjukin apakah inflasi itu beneran ada, men. Ini videonya adalah diambil dari film zaman dulu, film drama zaman dulu. Kamu bisa lihat harga di zaman dulu itu berbeda jauh dengan sekarang. Kamu bisa lihat. Kehormatan ibuku, berapa kerugian Anda yang harus saya bayar? Allah, mana mungkin kamu bisa ganti? Jangan rewel. Berapa kataku? Bahan itu tidak ada di dalam negeri. Di Singapura, tahu? Ya, itu saja berapa ongkos ke Singapura dan berapa harga barang itu. Kalau kau ingin tahu, pesawat aja PP 65.000. Bahan itu 50.000, tahu? Ya, jadi 115.000. Nah, jadi dari video ini aja kamu bisa lihat ya, men, tiket PP dan untuk membeli suatu barang itu yang di zaman itu mereka sebut mahal banget,
itu nilainya hanya Rp115.000. Kalau misalnya kita tarik ke zaman sekarang, kita lihat tiket dari Jakarta ke Singapura aja, itu harganya udah jutaan. Kemudian tambah barang ini mungkin udah puluhan juta. Jadi di sini kamu bisa lihat ya, daya beli uang kita itu semakin lama semakin kecil. Kamu bisa lihat di zaman dulu 100.000 kamu bisa beli tiket ke Singapura, bisa tambah beli barang mewah. Tapi kalau misalnya kita tarik ke zaman sekarang, 100.000 kamu bisa beli apa? Mungkin 100.000 kamu sekali ke Indomaret, kamu membeli berapa sabun, berapa makanan, berapa snack, itu udah habis 100.000. Atau bahkan kamu mau makan di luar, aku rasa 2 kali atau 3 kali makan pun 100.000 udah habis ya kan? Jadi di sini kamu bisa kira-kira kamu bisa simpulkan sendiri apakah inflasi itu nyata atau enggak, apakah daya beli uang kita semakin lama semakin menurun. Nah, buat teman-teman yang masih belum percaya kalau misalnya daya beli uang kita semakin menurun, aku bakal kasih satu contoh lagi ya men. Ini aku bakal kasih contoh, ini adalah iklan zaman dulu. Nih, kamu bisa lihat rumah di Puri Indah ini, di zaman dulu itu harganya adalah, nih kamu bisa lihat ya, 140 meter, luas bangunan 90-an, itu harganya 42 juta. 140 meter yang luas bangunan yang lebih kecil dikit, 40-an juta. Kemudian yang 140-an meter, 43 juta, 160 meter, 48 juta. Dan kamu bisa lihat yang paling gede, 200-an meter, itu 54 juta rupiah. Zaman sekarang, apakah kamu bisa membeli rumah di Puri Indah dengan 40 juta? Jawabannya nggak bisa. Mungkin kamu hanya bisa beli toiletnya doang ya kan. Kira-kira kamu hanya bisa membeli mungkin 1 atau 2 meter persegi. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu ini tahun berapa, ini tahunnya sekitar 1988. Kita bakal coba lihat kalau misalnya di zaman sekarang kita pengen membeli rumah yang kira-kira speknya sama, kira-kira butuh uang berapa ya men? Di sini aku coba aja di OLX. Ini aku mungkin nggak bisa nemuin yang harga exactnya, tapi kita supaya dapat gambaran aja kalau misalnya rumah sekitaran berapa yang di area situ ya men. Jadi di sini aku bakal set Jakarta Barat, kemudian ini aku ketik Puri Indah. Nih, kita bakal cari rumah yang mirip-mirip aja ya, men. Kalau misalnya kita lihat yang ukurannya mirip, mungkin speknya seperti yang dicontoh ini itu sekitar 100-an meter, 140 meter, 150 meter. Karena biasa bangunan itu nilai bangunan semakin turun, tapi nilai tanah yang semakin naik. Jadi kalau misalnya kita bandingin, nggak apa-apa kalau kita bandingin tanahnya aja ya, men. Anggaplah di sini 150-an meter atau 140 meter. Kita bakal coba cari. Nah, ini kamu bisa lihat rumah di Puri Indah. Ini 300 meter, ini lebih gede ya men. Kalau ini mungkin nih ada yang lebih mirip, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, 125 meter, itu 3,5 miliar. Ini 180 meter, 3,7 miliar. Ini juga di Puri Indah, 3,7 miliar sekian. Nah, kemudian ini 7,9 M, tapi ini tanahnya mungkin 320 meter. Tapi kalau misal tanahnya setengahnya dari ini 160 meter, ya mungkin harganya katakan aja sekitar 3-4 miliar ya men. Nah, kemudian ini juga mirip-mirip, 3 kamar mandi, 3 kamar tidur, 170 meter, sekitar 4 miliar, 4,5 miliar. Nah, di sini sekarang aku bakal coba menggunakan CAGR kalkulator ya, men. Kita bakal coba, kita lihat kenaikannya itu berapa sih per tahun. Katakan waktu itu di contoh ini, yaitu tahun 1988 harganya masih katakan, kita ambil rata-rata aja 45 juta. 45,000. Nah, kemudian di sini ending value-nya sekarang harganya udah menjadi, tadi kita lihat contohnya macam-macam ya. Ada yang 3 miliar, ada yang 3,5, ada yang sampai 4,5. Tapi di sini untuk mempermudah mungkin aku bakal masukin katakan 3,7 miliar aja. 3700. Kemudian di sini adalah tahunnya, berapa lama tahunnya. Kan yang difoto tadi itu sekitar tahun 1988. Artinya sampai 2024 ini kalau misalnya kita hitung itu sekitar 36 tahun. Nih, kita bisa calculate di sini, kita lihat kira-kira berapa CAGR per tahunnya. Nih, kamu bisa lihat kenaikan harga propertinya adalah sekitar 13% per tahun. Nah, kenapa harga propertinya bisa naik? Itu tentunya jawabannya karena daya beli uang kita semakin menurun. Dan kenaikannya berapa? Kenaikannya bahkan 13%. Lebih dari 10% ya kan? Dan selama ini kita lumayan sering diajarinnya bahwa inflasi itu mungkin cuma 3%, cuma 2%, cuma 4%. Tapi nyatanya sebenarnya angka inflasi bisa lebih dari itu. Itulah kenapa sebenarnya setiap tahun kalau misalnya kita nggak bisa mengalahkan inflasi, sebenarnya kita secara nggak langsung kita makin miskin. Kamu bisa lihat dari satu contoh simple ini udah kelihatan banget ya men. Properti yang dulu harganya 40 juta, sekarang harganya udah 3-4 miliar lebih. Kenapa harga tanahnya naik, harga propertinya naik? Jawabannya karena daya beli uang kita yang semakin menurun. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pengen investasi kita berhasil, kita pengen makin kaya, paling nggak sebenarnya kita perlu mengalahkan angka inflasi. Jadi sebenarnya inflasi itu bahkan angkanya bisa 10% atau lebih ya men.
Itulah kenapa menurut aku pribadi saat ini Bitcoin merupakan instrumen yang oke banget, karena menurut aku pribadi kenaikan Bitcoin bisa melebihi dari angka inflasi ya men. Apakah harus berinvestasi hanya di Bitcoin? Jawabannya enggak juga. Kalau misal kamu bisa misalnya di saham kamu bisa mengalahkan angka rate inflasi tadi, atau misalnya kamu bisa putar uangnya sendiri di bisnis kamu, ya sebenarnya itu akan lebih baik lagi. Itulah kenapa yang penting kita harus mengalahkan rate inflasi supaya kita bisa semakin kaya ya men. Nah, buat teman-teman yang udah punya Bitcoin saat ini, saranku pribadi jangan dijual. Ini aku pengen kasih sebuah contoh aja di sini, hindari penyesalan ya teman. Kenapa aku bilang gitu? Karena kalau misal kamu jual Bitcoin kamu kecepatan, takutnya suatu saat kamu nyesel. Salah satu orang ini dia 2015 I sold 800 BTC to buy a house for my family. Di tahun segitu dia jual 800 Bitcoinnya untuk membeli sebuah rumah. Kemudian di 2018 I sold my house to buy back the Bitcoin 50 BTC. Jadi 3 tahun berikutnya dia udah tahu seberapa pentingnya Bitcoin, jadi dia jual rumah yang sama kemudian digunakan untuk membeli Bitcoin lagi. Dan rumah yang sama itu di saat itu udah setara 50 Bitcoin. Nah, nanti di masa depan Bitcoin yang dibutuhkan untuk membeli rumah pastinya lebih kecil lagi. Mungkin di masa depan 1 Bitcoin aja udah bisa membeli berapa rumah ya men. Apalagi kalau kita tarik jangka panjang dari sekarang. Sini kamu bisa lihat dia bilang, people who thinks I'm crazy for selling my house, please know that my only regret is to have sold my Bitcoin. Jadi di sini orang pada bilang dia gila, sebenarnya penyesalan terbesar dia adalah menjual Bitcoin. Bayangin kalau waktu itu dia nggak jual Bitcoinnya, 800 Bitcoinnya itu di hold aja. Sampai sekarang berapa nilainya? Nilainya udah 800 miliar lebih, udah lebih dari 40 juta dolar ya men. Itulah kenapa jangan sampai kamu menjual Bitcoin kamu terlalu cepat. Tapi orang ini dia mungkin dia cukup beruntung karena 2018 dia kembali beli Bitcoinnya 50 Bitcoin, ya paling nggak mungkin sekarang nilainya udah 50 miliar lebih ya men. Jadi itu aja yang pengen aku sampaikan ke teman-teman, jangan sampai kamu terlalu cepat menjual Bitcoin kamu. Bahkan aku pribadi, aku masih staking terus, aku masih nambah terus posisiku di Bitcoin ya teman. Karena kita ingat rule number 1 of Bitcoin, you never sell your Bitcoin. Nah, jadi kira-kira gitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang pengen tahu beli Bitcoin yang di mana, kamu bisa cek videoku yang lain, karena aku udah tunjukin berbagai macam platform tempat kamu membeli Bitcoin ya teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!